Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Miftahuldiana, NIM 5021831 akan membacakan hasil resume manajemen risiko perbankan syariah. Yaitu pertama, latar belakang manajemen risiko, perekonomian dan perkembangan industri perbankan, analisis perekonomian internasional. Baru-baru ini jelaskan pandangan tentang sistem perbankan Indonesia yang positif stabil jika ditinjau dari perbaikan lingkungan operasional negara, kualitas aset, dan kelayakan kredit berdaulat menjadi bagian dari sentimen positif tersebut. Pengertian risiko dan manajemen risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Peranan manajemen risiko. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari bisnis tersebut. Proses manajemen risiko. Identifikasi. Proses identifikasi karakteristik risiko yang melekat pada BPR dan risiko dari kegiatan usaha produk pada layanan BPR. Pengukuran. Proses pengukuran, evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Pemantauan. Pemantauan risiko meliputi evaluasi terhadap exposure risiko dan penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR. Yang kedua, regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Basel Accord Basel 1 tahun 1998, Basel 1,5 dan Market Risk Amendment 1996, Basel 2, Basel 3. Basel 2 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 dengan persyaratan modal minimum ditetapkan sebesar 8% dari risiko aset yang disesuaikan. Accord diterima di seluruh dunia oleh lebih dari 100 negara dan menunjukkan penerimaannya umumnya oleh sebagian besar bank secara global sejak tahun 1998. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Manajemen Risiko Bank Umum dan Bank Syariah. Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Selanjutnya 3. Manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya. Prinsip-prinsip Islamik. IFSB adalah suatu lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan Islam. Penerapan manajemen risiko. Internal environment and objective setting atau lingkungan internal dan sasaran. Sistem pengendalian internal. Konsep manajemen yang sesuai untuk bank sebagaimana direkomendasikan oleh Bank for International Settlement. Selanjutnya, manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu negara yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar yang di luar dari kendali perusahaan. Risiko inherent pada manajemen risiko pasar. Karakteristik risiko inherent bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk, dan aktivitas bank. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Pengungkapan risiko pasar bank secara individu dengan menggunakan metode standar dimuat terhadap risiko pasar. Secara komposit risiko pasar dinilai moderate.
Hal tersebut dikarenakan risiko inherent dinilai moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai fair. Risiko inherent dinilai moderate karena produk bank yang terekspos risiko pasar relatif sedikit yakin bank tidak memiliki aset dan kewajiban dengan kategori diperdagangkan. Selanjutnya manajemen risiko operasional. Risiko inherent atau inherent risk adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Kategori risiko operasional. Risiko operasional bukanlah hal baru walaupun disadari merupakan risiko yang paling akhir terdefinisikan dalam Basel II. Penerapan manajemen risiko. Pertama, pengendalian inter dalam penerapan manajemen risiko. 2. Profit risiko. 3. Produk atau aktivitas baru. Sistem pengendalian internal, jenis-jenis sistem pengendalian internal, pengendalian akuntansi, pengendalian administrasi. Selanjutnya, manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Manajemen risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko internal pada manajemen risiko hukum merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank baik yang dapat diakuintifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko hukum. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan, Prosedur, dan penetapan limit kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian sistem pengendalian inherent. Selanjutnya, manajemen risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko inherent pada manajemen risiko kepatuhan. Indikator yang digunakan adalah jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tersebut. Penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko kepatuhan bagi bank secara individual maupun baik bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal yang aktif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Selanjutnya, manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko inherent pada manajemen risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi, yaitu yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya, manajemen risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan manajemen risiko layanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang artinya secara harfiah
berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima, kehadiran, atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, Enterprise Risk Management. Kerangka IRM dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan IRM dengan menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan melaporkan risiko. Profil risiko adalah gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau ekspor bank. Laporan profil risiko menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank termasuk sistem pengendalian risiko untuk masing-masing jenis risiko. Selanjutnya, kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek permodalan yaitu pasal 3, modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, modal pelengkap atau trier 2, dan modal pelengkap tambahan trier 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% dari modal lain. Aspek resiko penyaluran dana aktiva tertimbang menurut resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari aktiva neraca, beberapa pos dalam daftar kewajiban, komitmen, dan kontingensi. Selanjutnya, sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan faktor CAMEL atau Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut, maka bank tersebut mengalami kerugian. Mekanisme penilaian kesehatan yaitu penilaian kesehatan dilakukan tiap semester. BI meminta hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan bank. BI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian berdasarkan hasil pemeriksaan. Faktor penilaian permodalan. Dalam aspek ini dimulai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan BI. Selanjutnya, Good Corporate Governance atau GCG, kewajaran. Interrelasi antara Good Corporate Governance dengan lembaga keuangan Islam. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah, antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan, maka penerapan GCG pada dunia perbankan menjadi semakin penting. Komite-komite sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, satu komitmen remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi. Jika komisaris adalah sebagai pengawas kinerja manajemen bank, maka DPS adalah pengawas manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance untuk unit usaha lembaga keuangan Islam. Di dalam perusahaan yang dikelola agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dalam menjalankannya sesuai dengan nilai moral yang telah diterapkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.